Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi di podcast kami, Mas dan Isma. Kali ini kita membahas tentang temanya adalah Pemberalihan bahasa pada anak. Jadi mungkin pertama-tama aku mau ngobrol-ngobrol nih terkait pemberalihan bahasa. Di kamu Risma, apa sih pengalaman pemberalihan bahasa di kamu? Kalau adik aku kan emang aku kurang mengerti ya dia, tapi aku punya satu case dari adik saudaraku. Jadi adik saudaraku ini awalnya tahu kalau dia tuh speech delay karena dia tuh sering tantrum gitu mas. Jadi anak di seumuran dia itu kan seharusnya udah bisa ngomong ya, kayak celotehan apa ini apa itu, dia ingin tahu, bener dia tuh ingin tahu, tapi dia tuh lebih ke ngomongnya itu telat gitu loh mas. Terus akhirnya dia tuh disekolahin lagi, jadi sebelum TK sebelum PAUD ya, sebelum PAUD itu dia disekolahin lagi selama setahun, jadi dia mundur 1 tahun sama teman-temannya gitu. Kalau boleh tahu itu sekolah ada sekolah khusus untuk anak-anak yang speech delay gitu? Sekolahnya itu kayak melatih anak, jadi mungkin karena kecanduan gadget mungkin ya, kecanduan gadget. Kalau misalnya nonton TV nggak masalah mas, tapi kalau emang kecanduan gadget itu kan anak itu susah berkomunikasi gitu. Mungkin itu yang menjadi faktor ya mas, kalau dia jadi speech delay. Jadi di tempat sekolah itu dia sering dilatih untuk bermain, diajak ngobrol sama pelatihnya gitu. Jadi ada aktivitas lain selain gadget. Iya. Berarti di rumah, di lingkungan rumahnya anak ini emang nggak pernah kita sama orang tua atau Karena kedua orang tuanya ini bekerja, terus karena dia juga dititipkan ke neneknya, itu mbahku, jadi kurangnya interaksi gitu. Jadi kemungkinan anak kalau dikasih gadget pokoknya diem gitu mas, pokoknya dia diem, kita bisa bekerja. jadi itu yang jadi masalah. Apalagi dia kekurangan apa ya? Interaksi. Dengan orang tua juga. Ya, yang kita tahu juga misalnya dititipin sama orang tua, banyak belum tentu nggak sibuk kalau di rumah, masih ada Iya. pekerjaan lain. Apalagi orang tua sendirian, ya masa ngobrol sama anak. Iya. Jadi hasilnya mas, setelah dia disekolahkan lagi itu, akhirnya dia mulai mengerti, mulai bisa mengontrol emosi tantrumnya itu tadi gitu. Dan nangis gitu ya. Enggak. Jadi dia sudah tahu kalau minta ini harusnya ngomongnya seperti apa gitu. Sama sih, aku juga punya pengalaman dari Hah? apa ya, tetanggaku ya, ataupun bahas tentang saudaraku juga. Mungkin ada saudaraku yang mungkin dia kekurangan interaksi juga sama orang tuanya karena dia speech delay. Mungkin umur sekitar TKB, TKA dia masih ngomong tuh kosoi, kuai, kayak gitu. Jadi bukan yang ngobrol secara lugas, secara gitu. Nggak mau. Kan masih normal, tapi dia kayak kosoi, nggak mau, kayak ada kata-kata seperti itu yang mungkin itu lain pelan atau apa ya. Tapi ya itu dia mengalami hal seperti itu. Aku nggak tahu itu speech delay atau enggak. Menurutku itu lebih ke apa ya mas, kurang interaksi. Jadi mungkin orang tuanya juga kurang ngajak ngomong, jadi dia kurang menguasai kosakata baru gitu. Terus dia jadi ngomong seperti itu mungkin juga karena ya, ini aku nggak tahu nih, karena dia emang kesusahan untuk berbicara gitu sih. Jadi ada apa ya, hal-hal Ada something wrong di dirinya dia. apa ya, mulutnya yang pelan atau Biologisnya dia. Bahas-bahas tentang biologis anak ini masuk ke dalam materi. Kan kamu nih anak linguistik ya, Kita sama-sama anak ya, linguistik. tapi aku ngerasa Risma ini anak linguistik yang paling pintar lah, salah satu yang paling pintar.
tentang ya dia bisa memahami apa materi yang diberikan oleh dosen dan dia belajar di rumah juga selain diberikan oleh materi. Mungkin dari masalah-masalah yang tadi ada tanggapan nggak sih dari segi linguistiknya? Linguistik anak ini. Jadi anak itu membangun sistem bahasanya melalui yang pertama interaksi. Entah itu interaksi kepada lingkungan, contohnya temennya, entah itu orang tuanya yang sering diajak ngomong. Terus habis itu pengalaman dia. Jadi anak itu nggak mungkin kan kita ngurung dia terus. Tahu kan kayak ayam kalau dikurung terus kan keluarnya itu dia kemana-mana susah dicari gitu. Jadi lingkungan juga menjadi faktor teman bermain lah ya. Jadi dia tahu. Tapi kalau di zaman sekarang mas, anak itu kan kadang kita harus mengawasi ya interaksinya dia kepada temannya. Kadang kan ada yang berbicara kotor. Itu kan juga menghambat ya istilahnya, menghambat dia memproses kata-kata baru. Jadi dia karena keseringnya temannya ngomong seperti itu, dia akhirnya ikut. Iya. Itu kan menjadi masalah ya mas ya kalau kita nggak mengawasi interaksi dia sama temannya tuh. Oke. Berarti faktor lingkungan juga ya. Mungkin dan masuk ke materi linguistik yang lebih dalam lagi kita bahas tentang apa ya, anak itu kenapa kok bisa mungkin dari umur baru lahir nih sampai umur ke beberapa tahun, itu kenapa kok bayi itu bisa berbicara? Ya mungkin kita tahu ada step-stepnya, kayak contohnya di saudaraku atau aku sendiri kata ibuku, mungkin aku di umur bayi masih baru lahir lah, itu masih belum bisa ngomong apa-apa, bisanya cuma nangis. Ya cuma ketawa gitu aja. Terus di umur mulai beranjak dewasa nggak tahu ya, adakah umur tertentu yang memang dari ya apa ya segi kebahasaan atau linguistik mungkin di jadi kalau kita bahas tentang umur anak menguasai bahasa, itu yang pertama emang dari awal itu celotehan, temen nangis seperti itu. Terus yang ketingkat selanjutnya, ketingkat kedua itu dia bisa menghasilkan bunyi. Menghasilkan bunyi itu seperti mungkin satu kata, dua kata, gitu mas. Mungkin itu diambil depannya aja atau belakangnya aja, seperti mau mam. Kan kita sudah tahu seperti itu. Terus habis itu nanti dia umur selanjutnya ke seperti 3 tahunan, dia baru bisa mengucapkan kalimat-kalimat gitu. Aku mau ini, tolong ambilin itu, ini gitu mas. Jadi anak-anak itu sebenarnya sudah menguasai, cuman emang belum waktunya dia untuk mengeluarkan penguasaannya itu mungkin ya. Jadi mungkin dari umur baru lahir itu anak itu masih istilahnya belajar. Iya, masih belajar memproses gimana kok orang ini tuh bisa bicara gini tuh gimana. Akhirnya dia berusaha celoteh itu tadi, sekata, dua kata, akhirnya menjadi klausa kecil, terus akhirnya jadi kalimat kompleks. Tadi kita habis bahas segi biologisnya anak itu kenapa bisa berbicara, lalu bisa menerima dari ayah ibunya, lalu segi apa ya lingkungannya, pengalaman interaksinya dengan orang tua atau keluarga. Ini kita bahas apa ya, segi dalam lagi di linguistik tentang aspek bunyi kah, aspek katanya, atau aspek nama bayi itu belum bisa bikin apa ya omongan yang lebih banyak, kenapa cuma mama papa gitu. Jadi yang pertama di linguistik itu ada fonologi. Kita kan sudah belajar nih mas, kita sudah belajar fonologi bersama. Jadi pada bayi itu juga mengenal, bayi atau anak ya, itu juga mengenal fonologi. Fonologi itu mengenal dan menghasilkan bunyi, ya seperti ma, pa, gitu. Dia juga mengobservasi itu tadi. Terus yang kedua ada morfologi dan sintaksis. Itu menyusun bentuk kata dan kalimat, yaitu menjadi kalimat kompleks, klausa,
sedikit, klausa kecil itu tadi. Terus ada leksikon, menambahkan kata dan makna. Tahu nggak contohnya? Bisa nggak kasih contoh leksikon ini? Menambahkan kata dan makna. Pada anak contohnya. Makan. Gitu loh. Apa ada kata lain? Ada kata lain. Jadi selain makan kan kita udah tahu. Mungkin dia ditawari sama ibunya. Oh, ada maksud ya? Jadi kan makanya dia disebut ada maknanya itu tadi gitu. Iya, itu kan berarti dia itu memahami. Iya, berarti dia juga mengerti apa yang diucapkan si ibu atau orang tuanya itu tadi gitu. Terus yang terakhir ada pragmatik, memakai bahasa sesuai situasi. Memakai bahasa situasi ini agak rumit ya mas, situasinya mau gimana dulu ini bayinya? Misalnya situasinya itu lagi pesen janji jiwa. Masa anak bisa pesan jadi jiwa ya Nggak bisa teman-teman? ya. Mungkin situasinya lagi anak tuh lagi pengen dimanja, Gimana itu anak pengen dimanja? nangis terus pengen kayak mama, kayak memeli gitu. Kalau dalam bahasa Jawa memeli, kalau dalam bahasa Indonesia apa ya namanya? Jadi biasanya kalau anak seperti itu pas sakit ya mas? Ya, Karena kan mungkin. pas sakit itu memakai bahasa aku aktif, aku gimana gitu kan bisa gitu. Nah seperti itu sih mas kalau dalam segi linguistik ya. Jadi ada fonologi, ada morfologi dan sintaksis, terus ada leksikon dan gramatik. Oke, kita udah bahas banyak banget di podcast ini dari segi mungkin case dari saudara kamu, dari Iya. saudaraku, terus ada masuk ke mereka masuk ke ranah linguistik, gimana apa ya, gimana anak kecil itu bisa ngomong dari mulai nggak bisa ngomong cuma nangis terus akhirnya ngomong masih ngomong kecil aja kayak apa gitu aja, terus habis itu ngomong satu bisa ngomong pakai kata coba tadi yang lalu bilang leksikonnya kata kata yang makna gitu terus masuk ke biologisnya, masuk biologisnya kenapa dia bisa ngobrol, kenapa tadi kan udah anak kecil udah siap, emang udah siap aja apa buat ngobrol, bisa ngobrol. Lalu pengalaman penerimaan bahasanya juga dia bisa menerima bahasa itu gimana, lalu pengalaman di anak keluarga. Ada tadi yang kamu bahas ada fonologi, ada lagi morfologi, ada sintaksis, leksikon, pragmatik, banyak banget yang bisa kita pelajari hari ini. Ya mungkin sekian itu aja sih yang kita bisa bahas dari sisi pemberelan bahasa ya, bahasa beranak. Mungkin aku bisa tutup video kali ini, video podcast ini. Semoga bermanfaat dan see you next time. Terima kasih.